Bagi orang kaya, daya tarik pil peremajaan jelas melebihi barang lain di dunia ini. Namun, untuk waktu yang lama sebelumnya, Tama tidak pernah memperlakukan pil peremajaan sebagai komoditas. Satu-satunya saat dia melelangnya adalah karena Kevin terlalu shock di pesta ulang tahun Linda, jadi Tama mengeluarkan pil untuk menamparkan wajahnya. Adapun pil peremajaan lainnya, dia pada dasarnya menganggapnya sebagai bantuan dan memberikannya kepada teman dan kerabatnya. Namun, Tama saat ini, mentalitasnya telah berubah dari sebelumnya. Sebelumnya, keinginannya untuk menghasilkan uang tidak mendesak, dan dia tidak pernah memikirkan berapa banyak uang yang ingin dia hasilkan atau seberapa tinggi dia ingin pergi. Namun, sekarang dia telah menjadi kepala keluarga Renza dan bersumpah untuk meneruskan keluarga. Jadi saat ini dia harus mempertimbangkan bagaimana mengubah semua sumber dayanya menjadi manfaat serta mendapatkan pengaruh sebanyak mungkin. Kebetulan dia telah berakar di Jakarta selama bertahun-tahun dan sekarang dia juga berharap kota ini dapat memikul beban pusat kedua keluarga Renza. Jadi dengan memasukkan pil peremajaan ke pelelangan, dia tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan besar, tetapi dia juga dapat meningkatkan pengaruh Jakarta, yang jelas merupakan kemenangan 2 kali lipat. Pada saat ini, Devano dengan hormat bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, ketika saatnya tiba, bagaimana kita harus memasukkan 200 tempat ini ke dalam pelelangan?" Tama tersenyum, "Temukan tim teknis dan kembangkan perangkat lunak app resmi, dan biarkan mereka mendaftar pada saat itu." Devano bertanya lagi, "Kalau begitu jika ada banyak orang yang mendaftar, bagaimana kita harus memilih mereka? Pertama datang, pertama dilayani atau bagaimana?" Tama melambaikan tangannya, "Bagaimana aturan yang adil dan adil seperti yang datang lebih dulu, yang dilayani lebih dulu muncul di app kita? Kami membuka pintu untuk berbisnis. Tentu semuanya berorientasi pada uang." Devano bingung, "Tuan Renza, lalu maksud Anda?" Tama tersenyum, "App kami, secara teori, akan menjadi sesuatu yang dapat diunduh siapapun. Tetapi, jika Anda ingin mendaftar, saya memiliki 2 persyaratan. Pertama, harus menerima verifikasi modal kami tentang mereka. Hanya orang-orang dengan aset aktual lebih dari 10 miliar RMB yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi kerumunan semua terkejut melampaui kepercayaan. 10 miliar untuk tiket masuk? Ambang batas ini terlalu tinggi. Bahkan untuk klub kelas atas di Indonesia sekarang, ambang masuk hanya sekitar 1 miliar. Tidak menunggu mereka pulih dari keterkejutannya, Tama berkata, "Kedua, atas dasar ini, kami akan memilih 200 tempat penawaran akhir dari yang tertinggi hingga terendah dengan jumlah verifikasi modal yang sebenarnya." Mengatakan itu, dia menjelaskan, "Artinya, peringkat kami tidak berurutan. Bukan yang pertama datang lebih dulu dilayani, adalah ukuran sederhana dan kasar dari kekuatan semua orang. Siapa yang punya uang paling banyak, bisa di atas, yang tidak punya uang, atau yang tidak cukup kaya, tidak bisa masuk dalam 200 teratas. Maka maaf, saya tidak menyambutnya di sini." Kerumunan tercengang. Devano tanpa sadar berkata, "Tuan Renza, lebih dari 10 miliar orang kaya, di negara ini kita tidak dapat menemukan 200. Tama tertawa, "Siapa bilang itu terbatas di Indonesia? Saya akan menemukan beberapa orang dari luar negeri untuk membantu mempromosikan publisitas. Saya percaya bahwa para taipan luar negeri itu juga akan berduyun-duyun ke kota." Ketika dia mengatakan ini, Tama memikirkan 2 kandidat yang cocok. Satu, adalah Master Feng Shui tua Carlen. Dia sangat dihormati di kalangan Indonesia Amerika Serikat, termasuk Bai Mai, sekelompok orang Indonesia Amerika, bermimpi untuk mengerti. Carlen, pada akhirnya, memikirkan bagaimana mencapai 20 tahun masa muda. Begitu angin lelang dilepaskan dan Carlen mengatakan dengan jelas bahwa dia memakan pil peremajaan ini untuk meremajakan, orang-orang kaya Amerika Utara akan terbang di malam yang sama. Yang lainnya adalah Ratu Nordik.
Besok adalah upacara penobatan Sofia ketika seluruh bangsawan Eropa dan Taipan Top akan pergi ke Eropa Utara untuk berpartisipasi dalam upacara penobatan ini. Selama wanita tua itu muncul di depan para Taipan Eropa ini, pil peremajaan pasti akan membuat gelombang besar di hati para bangsawan ini. Pada saat itu, Bukit Jakarta kecil, saya khawatir, akan menjadi pusat perhatian orang kaya dan berkuasa di dunia. Berbicara tentang ini, Tama berkata, Tuan Devano, sekarang banyak orang tidak ingin menarik garis yang jelas dengan Shangri-La. Kemudian ketika saatnya tiba, Anda akan mengumumkan kepada publik bahwa semua orang yang datang ke pelelangan harus tinggal di Shangri-La sebelum mereka bisa masuk. Saat itu, harga Shangri-La Anda bisa langsung ratusan kali lipat dari harga aslinya. Sebelumnya 10 juta per malam, menjadi malam 20 juta. Bukankah mereka semua ingin bersembunyi dari Shangri-La? Mari tunjukkan kepada mereka bagaimana para Taipan papan atas mendapatkan kamar di Shangri-La. Mendengar ini, Devano berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. 2 atau 3 hari akan cukup untuk melakukan omset setahun. Tama tertawa, saya harap melalui pelelangan ini, kita bisa membuat kekuatan lunak Jakarta mendapat dorongan besar. Tidak ada yang unik tentang Silicon Valley di Amerika Serikat, bukan karena ada lebih banyak perusahaan internet, sehingga secara bertahap menjadi terkenal di seluruh dunia. Las Vegas awalnya adalah gurun, tetapi setelah industri game naik, itu juga menjadi kota perjudian yang terkenal secara global dalam waktu yang sangat singkat. Ini membuktikan bahwa jika sebuah kota ingin berkembang, tidak harus memiliki letak geografis dan sumber daya alam yang unik, asalkan bisa memilih bidang yang tepat dan mengeluarkan soft power-nya di bidang ini, pasti bisa mengembangkannya. Berbicara tentang ini, Tama dengan arogan berkata, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan yang makmur, tapi saya pasti bisa menjadikan Jakarta sebagai ibu kota berumur panjang yang diburu oleh para Taipan top dunia. Pada saat itu, saya percaya perkembangan ekonomi Jakarta juga akan membawa lepas landas yang besar. Untuk mempromosikan rencana pelelangan sesegera mungkin, Tama menelepon Linda Suteja dan memberitahunya tentang ide pelelangan. Linda sangat senang setelah mendengarnya, karena dia tahu betul bahwa ini juga merupakan promosi yang sangat bagus untuk The Auction Hall keluarga Suteja. Saat ini sudah banyak perusahaan yang melakukan lelang koleksi lukisan dan kaligrafi antik, namun tidak banyak yang mampu memberikan dampak. Christie's dan Sotheby's terkenal secara global selama mereka memiliki koneksi dan pengaruh yang kuat di hulu dan hilir. Di hulu, yakni sumber lukisan dan kaligrafi antik, banyak hal bagus yang kini berada di tangan kolektor individu. Jika mereka ingin mengambil bagian dari koleksi dari pelelangan untuk menyadari, pikiran pertama adalah 2 rumah lelang besar. Jadi 2 rumah lelang besar dari apa yang disebut sumber tak terhitung kali lebih kuat dari rumah lelang umum. Adapun hilir, mereka yang bersedia menghabiskan banyak uang dari rumah lelang untuk menawar koleksi orang kaya, pada umumnya hanya memilih profil tinggi, aman dan mempertimbangkan nama baik lelang. Rumah. Oleh karena itu, rumah lelang besar seperti Christie's dan Sotheby's dapat memenuhi permintaan hulu dan hilir untuk itu. Jadi mereka juga dapat membentuk lingkaran tertutup bisnis yang kuat. Semakin banyak orang mempercayai mereka, semakin banyak hal baik untuk pelelangan mereka, pembeli tersebut lebih bersedia untuk memilihnya. Seiring waktu, hampir tidak mungkin bagi merek lain untuk bersaing dengan mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.